Wow. Wow. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini saya punya kesempatan baik untuk berbagi pengalaman ya. Saya anggap beliau adalah senior saya di bidang operator atau dapodik. Karena ya memang beliau adalah angkatan pertama untuk operator. Nah, kebetulan beliau diangkat P3K pada tahap 2 ini sama seperti saya. Ya, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil ya dari Bapak. Sebelumnya perkenalkan dulu, Pak. Mulai dari nama. Oke. Nama saya Mubasir. Saya ditempatkan dari SD Perang 1 dan nanti P3K-nya insyaallah ditempatkan di SDN Sembilangan, Kecamatan Bangkalan. Kalau usia sudah 36 tahun. Alhamdulillah masih sehat. Nah, karena sehat, perlu deh kita untuk menggali pengalaman beliau ya. Karena memang belajar itu tidak perlu mengalami. Nah, nanti ini video ini juga pasti siswa saya akan nonton, Pak. Jadi ada kebiasaan itu kalau saya sudah bikin video masuk lab, pasti saya setelin buat siswa semua kelas nonton. Punya konten lah. Ya, jadi punya konten sekaligus bahan edukasi, Pak. Gitu. Ya. Sebelumnya pertanyaannya gini, Pak. Awal-awal karir Bapak di dunia pendidikan ini bagaimana, Pak? Awal karir pendidikan saya itu ya seperti siswa pada umumnya, Pak. Wajar dari SD, SMP, SMA, tapi setelah SMA ini yang agak terkendala biasanya, tergantung ekonomi orang tua kan gitu. Ya, saya kuliah bertahap, mulai dari D2 terus melanjutkan lagi S1 ya karena faktor ekonomi itu juga. Itu dan waktu itu orang kuliah S1 itu butuh dana yang besar lah. Kalau sekarang kan sudah umum, orang sudah semuanya bisa kuliah karena perekonomian sudah ya lumayan tumbuh banyak, berkembang di keluarganya kan gitu. Ya, jadi dari mulai istilahnya perjuangannya berarti memang benar-benar dari nol ya, Pak ya. Dari nol ya. Nah, oke. Jadi jangan menyerah ketika ekonomi tidak mendukung ya. Buktinya ini Bapak alhamdulillah sekarang sudah menjadi salah satu bagian dari dunia pendidikan Kabupaten Bangkalan yang terbilang sukses. Oh, amin. Yang kedua gini, Pak. Jadi fenomena di dunia pendidikan ini kan naik turun nih, Pak ya. Saya kira kita tidak bisa dipungkiri sebagai seorang guru, kadang kita semangat, kadang kita tidak gitu, Pak. Nah, menurut Bapak nih, apa sih yang perlu dibenahi di masalah pendidikan ini khususnya di Bangkalan gitu, Pak? Kuncinya begini, kalau dari segi untuk kependidikan tapi bukan tenaga pendidik ya, untuk pendidikan. Ini satu dari segi sarana prasarananya ditingkatkan, terutama di bidang IT karena di abad 21 ini sudah menggunakan IT semuanya. Itu satu. Kalau di bidang tendiknya itu perlu ada sistem data statistik yang bagus gitu. Buat perkembangannya terpantau gitu. Terpantau dan bisa akuntabel, bisa digunakan data itu gitu. Jadi progresnya kelihatan. Iya, progresnya kelihatan. Terus ada lagi mungkin, Pak, yang lain? Kalau yang lainnya itu aja gitu. Kalau untuk pelajar ya seperti biasanya ya belajar dengan baik itu, terus patuhi aturan sekolah, orang tua dan semuanya insya Allah ada di sekolah masing-masing ada gitu. Ya itu saya jadi ingat berarti. Jadi beliau ini sudah berpengalaman dunia pendidikan, manis pahitnya gitu ya. Jadi ketika beliau tadi bilang masalah pendidikan, lah saya karena memang beliau adalah seorang ya istilahnya bukan seorang teoritis tapi seorang praktisi. Jadi bagus lah buat kita. Nah, kalau kita sudah tahu nih, Pak, keburukannya istilahnya
tumpang tindih data, terus sekolah Pak tadi tadi malam yang ditanya katanya ada data ganda apa sekolah apa guru PAI-nya sampai ada 3 gitu kan itu kan semua gara-gara statistik atau progres data kita tidak akuntabel Pak ya atau mungkin nggak punya bahkan mungkin Pak ya. Nah kalau sudah tahu seperti itu nih Pak, menurut Bapak solusinya apa Pak kira-kira Pak? Sebelum saya jawab itu, sebenarnya data itu sudah ada. Sebenarnya ada, cuman bagaimana mengolah data itu yang sulit kan gitu. Ya karena terbentur dengan birokrasi dan keadaan suatu daerah itu sendiri gitu. Jadi semuanya tergantung dari daerahnya gitu. Terus untuk masalah apa tadi itu istilahnya? Ya solusi Yang ditawarkan itu kalau memang ada berarti ya. kalau ya solusinya apa ya istilahnya, kalau kita itu mau melihat data sehingga tidak dumpling itu ya harus adanya regulasi yang sekiranya tidak seperti dumpling yang seperti Bapak yang tanyakan tadi, guru kamu sampai 3 sampai berapa gitu. Itu kan dumpling itu. Sebenarnya datanya ada gitu. Sebenarnya datanya ada dan pasti ada dan tahu, tinggal mengelolanya saja gitu. Berarti itu kira-kira yang salah SDM-nya apa sistemnya Pak atau regulasinya mungkin Pak? Regulasinya saja, regulasinya. Terus kalau sistem sudah baik menurut saya, karena beda dengan tahun yang dulu-dulu, zaman dulu mulai dari paperless, pendataan manual, terus sampai sekarang kan sudah IT, semuanya terintegrasi ke segala bidang. Itu sistemnya sudah baik, tinggal kita baca, mengkaji dan menganalisis gitu aja. Nah itu nak, jadi ya khususnya bagi audiens saya yang siswa saya nak ya, jadi dunia pendidikan ini dinamikanya luar biasanya sehingga menuntut ke guru-guru kalian ini harus lebih kreatif lagi bagaimana cara menyajikan hal yang terbaik buat kalian semua. Atau mungkin gini, kita ini dituntut administrasi yang baik, tapi kita juga sebagai guru profesional harus dapat menjaga keprofesionalitas kita sebagai seorang guru gitu Pak ya, sehingga bisa menyajikan hal yang terbaik buat Anda sekalian. Nah pesan-kesan Pak terakhir Pak mungkin Pak. Pesan-pesannya begini, kalau bagi siswa itu kedepannya itu pasti dunia pendidikan itu sangat mengikuti zaman. Sedangkan dulu zamannya Bapak dulu ya bekerja itu ya manual, sehingga kurang kesiapan dalam bekerja. Jadi seandainya dia membaca statistik itu udah masih belum bisa. Makanya nanti kalau jadi siswa itu belajar statistik itu penting, karena sesuai dengan menteri kita Pak Nadiem itu, anak itu di sekolah itu harus dibekali belajar statistik. Nanti kalau terjun ke dunia pekerjaan itu mudah untuk mengkaji data, menganalisis, dan mencari kalau ada masalah itu bisa mencari solusinya bagaimana. Itulah pentingnya menganalisis data, dan data statistik itu cara bagaimana untuk mengkajinya itu Pak. Itu penting itu. Sehingga yang terjadi progres pendidikan kita menurun atau meningkat itu ketahuan itu Pak ya. Langkah apa harus diambil, solusi apa yang harus diambil, langkah apa, dan ya dari suatu permasalahan itu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Alhamdulillah ya. Kita lanjut pada sesi selanjutnya. Ini wawancara terbaik pada hari ini, pada vlog kali ini, dan mungkin ini akan videonya beda Pak dari vlog ini Pak. Maksudnya vlognya sendiri, nanti wawancara juga sendiri. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mudah-mudahan wawancara pagi hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.